Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asma Faris Regar dengan NIM 2022 1161. Di sini saya akan memaparkan tentang resume pengetahuan dasar tentang bisnis pada mata kuliah manajemen teknik. Oke, di sini ada definisi bisnis, di mana bisnis adalah aktivitas yang dilakukan individu atau kelompok untuk menghasilkan keuntungan melalui produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa. Nah, tujuan utama dari bisnis sendiri yaitu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, pemilik, dan juga bagi masyarakat yang menggunakan. Yang memulai bisnis juga bisa untuk menciptakan nilai-nilai dari bisnis dan menciptakan lapangan kerja. Nah, elemen-elemen utama dalam bisnis. Nah, pertama di sini ada produk atau jasa, hal yang ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian ada pasar dan pelanggan, yaitu sasaran dari produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian modal, yaitu sumber daya finansial untuk memulai dan mengelola bisnis. Kemudian ada sumber daya manusia, yang dimana orang yang menjalankan dan mendukung operasional bisnis. Dan juga ada proses operasional, yaitu sistem dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Oke, kemudian di sini ada jenis-jenis dari bisnis. Pertama yaitu ada manufaktur, yaitu produksi barang dari bahan mentah menjadi produk jadi. Kemudian ada jasa, yaitu untuk menawarkan layanan fisik kepada pelanggan. Kemudian ada perdagangan, yaitu membeli dan menjual barang secara langsung. Kemudian juga ada teknologi, bisnis yang berfokus pada inovasi teknologi. Oke, dari dasar untuk bisnis ini terdapat strategi dasar dalam bisnis. Yaitu pertama ada inovasi produk, yaitu untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Kemudian yaitu pemasaran efektif, yaitu untuk menjangkau pasar melalui strategi promosi, harga, dan distribusi yang tepat. Kemudian ada manajemen keuangan, yaitu mengelola arus kas, pengeluaran, dan investasi, sehingga keuangan kita tetap berjalan. Kemudian ada pelayanan pelanggan, yaitu untuk memastikan kepuasan pelanggan untuk mendorong loyalitas. Selanjutnya, nah dari tantangan-tantangan dari bisnis ini, yang pertama ada kompetensi, yaitu kompetisi, yaitu untuk persaingan dengan bisnis lain. Jadi bisnis satu dengan bisnis lain memiliki kompetisinya masing-masing untuk persaingan. Kemudian ada perubahan teknologi, yaitu untuk adaptasi terhadap inovasi teknologi terbaru. Kemudian ada ekonomi global, yaitu dampak dari perubahan ekonomi internasional. Kemudian ada regulasi, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Jadi kita bisnis ini harus taat kepada hukum dan peraturan agar sesuai dengan peraturan untuk menjalankan bisnis-bisnis kita. Kemudian contoh dari studi kasus pebisnis, yaitu tokoh yang saya ambil yaitu Elon Musk, yaitu dengan perusahaan Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company. Nah, strategi untuk suksesnya yaitu pertama ada inovasi, yang mana inovasi fokus pada pengembangan teknologi seperti mobil listrik dan eksplorasi ruang angkasa. Kemudian ada keberanian mengambil resiko. Untuk bisnis ini kita harus untuk menjalankan bisnis ini kita harus berani untuk mengambil resiko, yaitu semisal berinvestasi dalam teknologi yang masih sama dalam tahap awal. Kemudian ada visi besar. Untuk bisnis ini kita harus membuat visi besar seperti memiliki visi yang jelas seperti mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menjelajahi Mars. Nah, tantangan yang dihadapi yang pertama itu permodalan besar dan risiko finansial tinggi. Kemudian ada skeptisisme dari pasar awal terhadap produk revolusioner seperti mobil listrik. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari dasar-dasar untuk mulai bisnis ini. Pertama itu ada pengetahuan dasar tentang bisnis, yang dimana dia untuk memberikan landasan untuk memahami cara menjalankan dan mengembangkan usaha yang kita lakukan. Jadi kita memberi landasan agar kita memahami cara kerjanya dan cara untuk menjalankan dari bisnis kita sendiri.
Kemudian yaitu ada belajar dari pengalaman tokoh sukses dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mengatasi tantangan dan meraih peluang dalam bisnis. Seperti kita mengambil dari contoh Elon Musk tadi, kita bisa mempelajari tentang tantangan, solusi, dan juga manfaat dari bisnis-bisnis yang sudah ternama ini dan yang sudah memiliki pengalaman. Sehingga kita mendapat wawasan untuk memberi ide untuk kedepannya. Oke, sekian dari presentasi saya pada pemaparan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.